Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Serliana Mada dari kelas manajemen 6B. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai prinsip-prinsip manajemen resiko. Manajemen resiko didefinisikan sebagai sesuatu yang menciptakan rintangan dan pencapaian tujuan organisasi karena faktor internal dan eksternal tergantung dari tipe resiko yang ada dalam situasi tertentu. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Manajemen risiko berkaitan dengan membuat keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan suatu organisasi dengan menerapkan manajemen risiko pada tingkat aktivitas individual maupun area fungsional. Visi misi tujuan organisasi mendapatkan dukungan lebih seiring dengan membudayanya manajemen risiko di organisasi tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Dalam kehidupan berbisnis, kenyataan menunjukkan bahwa pengusaha yang sukses bukan hanya yang mampu melindungi usahanya dari risiko yang dihadapi, tetapi juga mengetahui risiko mana yang perlu dieksploitasi dan memahami bagaimana mengeksploitasinya. Seorang ahli manajemen risiko, Aswad Damodaran 2007, serta Supranto dan Hakim memberikan 10 prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengelola manajemen risiko perusahaan. Prinsip pertama yaitu risiko ada di mana-mana. Individual maupun bisnis hanya mempunyai 3 pilihan ketika berurusan dengan risiko, yaitu penolakan, ketakutan, dan menerima keberadaan risiko. Risiko yang paling besar akan datang dari hal yang paling tidak kita sangka dan dalam bentuk yang tidak kita antisipasi. Prinsip kedua yaitu risiko adalah ancaman dan peluang. Risiko merupakan campuran dari hal yang menguntungkan dan merugikan. Prinsip ketiga, we are ambivalent about risks and not always rational about the way we access or deal with risks. Risiko merupakan kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Prinsip keempat, tidak semua risiko diciptakan sama. Risiko datang dari sumber-sumber yang kita harus mengambil perspektif yang benar terhadap risiko dan tetap konsisten melalui proses menuju perspektif berbeda. Prinsip kelima, risiko bisa diukur untuk mengambil alat yang tepat. Untuk mengukur risiko, kita harus paham apa kesamaan berbagai alat tersebut, apa yang berbeda, dan bagaimana cara menggunakan hasil output dari setiap alat. Prinsip keenam yaitu good risk management atau assessment should lead to better decision. Alat untuk mengakses risiko dan output dari penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan daripada proses lainnya. Prinsip ketujuh yaitu kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari. Prinsip kedelapan yaitu the pay of the better risk management is higher value. Untuk mengelola risiko secara benar, kita harus memahami pengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis. Prinsip kesembilan yaitu risk management is part of everyone's jobs. Mengelola risiko secara baik ialah inti utama praktik bisnis yang bagus dan merupakan tanggung jawab semua orang. Prinsip ke-10, successful risk taking organization do not get there by accident. Untuk berhasil pada manajemen risiko, kita harus menanamkannya dalam organisasi melalui struktur dan budayanya. Prinsip-prinsip manajemen risiko menurut SNI ISO 3000 yaitu prinsip pertama, manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai. Prinsip kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Prinsip ketiga, manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Prinsip keempat, manajemen risiko secara eksplisit ditunjukkan pada ketidakpastian. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan ketidakpastian, sifat dari ketidakpastian, dan bagaimana ketidakpastian tersebut disikapi. Prinsip kelima, manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Prinsip keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Prinsip ketujuh, manajemen risiko disesuaikan penggunaannya. Manajemen risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi. Prinsip ke-8, manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Dan prinsip ke-10 yaitu manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan.
Kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko merupakan landasan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen risiko di seluruh tingkatan organisasi perusahaan. Kerangka kerja manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif dan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Mandat dan komitmen dalam pelaksanaan manajemen risiko memerlukan mandat yang jelas serta komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari manajemen perusahaan. Mandat dan komitmen merupakan landasan untuk seluruh tingkatan organisasi perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan, prinsip, dan jenis-jenis manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Keempat, biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Kelima, memberikan rasa aman. Dan keenam, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Prinsip-prinsip dalam manajemen risiko yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama perumusan tujuan, kedua kesatuan arah, ketiga pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, keempat koordinasi, dan kelima pengawasan. Jenis-jenis atau bentuk risiko sebagai berikut. Risiko sifat usaha, yang kedua risiko geografis, ketiga risiko politik, keempat risiko ketidakpastian, dan kelima risiko persaingan. Demikian hasil presentasi saya mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.